081446000217 dari kelas A718. Dalam video ini saya akan menyampaikan tugas micro teaching yang kedua, yaitu pada kelas tinggi. Saya memilih kelas 4, tema 2, yaitu selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, dan pada pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Yuk, sebelum pelajaran dimulai, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Kepada ketua kelas, silahkan. Cukup, terima kasih. Yuk, sekarang siapa yang tidak berangkat? Alhamdulillah kalau berangkat semua. Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 2, selalu berhemat energi. Terus subtema 1, sumber energi, dan pada pembelajaran 1. Silahkan dikeluarkan bukunya, alat tulisnya dibuka, dan silahkan dipelajari. Sudah siap? Sudah. Yuk, saya bacakan. Pada pembelajaran 1 ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Kita mulai yang pertama, yuk. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada di dunia ini? Yuk, silahkan dijelaskan. Silahkan menyebutkan sumber energi yang sering kita jumpai. Contohnya yaitu kita akan membahas tentang matahari. Hari ini kita akan membahas tentang matahari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Silahkan amati pada gambar di buku siswa. Kemudian silahkan membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian setiap kelompok nanti akan ibu bagikan nomor kepala untuk dipakai setiap ketua kelompok. Contohnya begini, dipakai ya, supaya nanti kita lebih mudah dalam mempresentasikan. Silahkan. Nomor 1, silahkan didiskusikan bersama teman sekelompoknya. Nomor 1, seperti yang ada di buku siswa soalnya, yaitu apa yang diceritakan pada gambar tersebut. Kemudian nomor 2, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi kehidupan? Mengapa demikian? Kemukakan alasannya. Yang nomor 3, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang memanfaatkan matahari bagi kehidupan sehari-hari? Sekarang ibu beri waktu 10 menit.
Nah, sudah waktunya sekarang kita bahas bareng-bareng. Untuk nomor kepala nomor 3, silahkan membacakan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Betul sekali nomor 3. Sekarang nomor 2. Terima kasih. Sekarang apa yang diceritakan gambar tersebut? Nah, ini dalam gambar tersebut menceritakan tentang memanfaatkan energi matahari. Tentang manfaat energi matahari. Betul semua? Betul. Sekarang yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi kehidupan tersebut? Nah, matahari tentunya banyak manfaat bagi kita. Contohnya ini yang dari gambar. Sedang menjemur pakaian. 1. Menjemur pakaian. Kemudian yang kedua, pada tumbuhan, matahari sangat bermanfaat, yaitu untuk membantu proses fotosintesis. Membantu proses fotosintesis. Kemudian dan seterusnya. Kemudian yang nomor 3, apakah kamu dapat menyebutkan contoh lain dengan memanfaatkan matahari bagi kehidupan? Contoh lainnya adalah ketika nelayan sedang menjemur garam dalam proses pembuatan garam. Proses pembuatan garam. Kemudian untuk petani, matahari juga sangat bermanfaat, yaitu pada proses pengeringan padi. Betul sekali. Jadi matahari sangat memiliki manfaat yang besar sekali terhadap kehidupan manusia di bumi. Silakan, siapa yang betul semua? Untuk yang betul semua, Ibu akan memberikan reward, yaitu sebuah pulpen. Semoga bermanfaat. Silakan. Nih pulpen ya, nanti dibagikan kepada anggota kelompoknya. Kemudian yang selanjutnya, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Ayo, siapa yang bisa? Pintar. Energi matahari. Energi matahari itu kan memunculkan sinarnya, jadi dalam tubuh kita akan merasa hangat kalau pagi. Sekarang silahkan mencoba. Tugas ini silahkan dikerjakan di rumah dan Ibu jelaskan langkah-langkahnya. Beni ini membuktikan panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Beni untuk membuktikan, lakukan percobaan ini di luar kelas. Jadi tugas ini untuk dikerjakan di rumah. Siapkan 2 kain ya, terserah kain apa. Dan kemudian 2 lembar tisu dan 2 lembar kertas. Kemudian jemurlah sehelai kain
selembar tisu dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya kan tadi ada 2, yang satu dijemur di tempat yang panas dan yang satu di tempat yang teduh. Kemudian amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Sudah paham? Ini contoh laporannya terdapat di buku siswa, silahkan dipelajari. Kemudian disimpulkan, apakah ada perbedaan yang dijemur di bawah sinar matahari dan dijemur di tempat yang teduh. Kemudian kita melanjutkan, yuk sekarang salah satu membaca yang keras kisah Ali si biji energi. Yuk, silahkan. Terima kasih. Saya ulangi ya. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa masak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari makhluk hidup manfaat matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran. Jadi tugasnya yaitu dikerjakan secara berkelompok dengan teman sebelahnya, membuat manfaat energi matahari dalam bentuk peta pikiran. Contohnya begini. Ini matahari contohnya. Nah, matahari itu bermanfaat untuk apa saja? Contohnya yang pertama untuk proses fotosintesis. Yang kedua, menjemur pakaian. Dan seterusnya silahkan dikerjakan bersama teman sebangkunya. Selesai semuanya? Yuk, sekarang kita bahas bareng-bareng. Ya, adakah yang mau memberikan contohnya? Yuk, membantu. Betul sekali, membantu proses pembuatan pembuatan garam, dan masih banyak lagi. Bentar, silahkan dibuka pada pelajaran selanjutnya. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat
manusia. Yuk, siapa yang sudah pernah mengenal jagung? Pastinya kalian semua sudah tahu bentuk jagung itu seperti apa, pohonnya seperti apa ya. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatanmu kepada teman di sebelahmu. Sekarang silahkan mengamati, itu tersedia gambar. Di gambar ini adalah jagung sedang dibakar. Pastinya kalian semua juga suka dengan jagung bakar. Yuk, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Nah, sekarang kan jika jagung dikonsumsi, diolah setiap hari, kan nanti jagung permintaannya jadi melambung tinggi. Nah, apa yang terjadi? Berarti jagung akan, kita bahas bareng-bareng aja. Jagung itu apakah bisa menyebabkan kelangkaan? Jelas bisa. Permintaan terhadap jagung tinggi berarti jagung menjadi langka. Kemudian mahal. Kemudian yuk dilanjut nomor 2. Apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Nah, sebagai petani sebaiknya menanam jagung. Yuk, menanam jagung. Siapa yang tahu jagung itu bisa dimanfaatkan untuk apa aja? Jagung itu dapat dimanfaatkan seperti untuk membuat makanan dan lain sebagainya. Silahkan baca teks berikut untuk menambah pemahaman tentang sumber daya alam. Silahkan dibaca. Sudah. Jadi Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Nah, ikan itu termasuk sumber daya alam. Lahannya subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan yang lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang siapa yang sudah tahu tentang sumber daya alam contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui? Kita singkat aja, SDA dapat diperbarui. Contohnya apa saja?
Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, air, dan angin. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena tersedia terus-menerus dan dapat kita kelola untuk kita berbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakan dengan seperlunya saja agar sumber daya alam ini tidak cepat habis. Kemudian untuk minyak bumi, emas, besi, dan bahan tambang ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena jumlahnya sangat terbatas. Ini semua ini olahan manusia dan hanya tersedia di bumi. Agar tidak cepat habis, maka kita sebagai makhluk di bumi harus menggunakan secara bijak dan seperlunya. Yuk, silahkan dikerjakan tugasnya. Setelah memahami sumber daya alam, silahkan menjawab pertanyaan berikut. Saya beri waktu selama 10 menit ya. Sudah? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nomor 1, berdasarkan teks, berikan masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang tidak dapat diperbarui. Coba sekarang disebutkan, Rina, 3 sumber daya alam yang dapat diperbarui tadi, yang sudah Ibu jelaskan di papan tulis. Betul sekali, betul. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu contohnya tumbuhan, hewan, matahari, air, angin, dan lain sebagainya. Dan kemudian Rino silahkan menyebutkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Betul sekali. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu contohnya ada minyak bumi, emas, besi, bahan tambang, dan lain sebagainya. Silakan membentuk kelompok, kemudian gambarlah penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh. Gambarmu harus membuat kegiatan ekonomi yang menggunakan salah satu sumber daya alam dan usaha menjaga keberadaannya. Kemudian nanti disampaikan di depan kelas
dan teman-teman yang lain silahkan memberikan pendapat. Nomor kepalanya masih di bawah. Bentar, yuk. Sudah, silahkan nomor kepala 1 menyampaikan tugasnya di depan kelas. Sekarang saya jelaskan, yaitu sumber daya alam yang menggunakannya itu secara berlebihan itu dapat berdampak negatif bagi kita. Ya, misalnya kita menggunakan minyak bumi dalam banyak dan tidak memperhatikan. Nah, dampak yuk, sudah selesai. Bentar, Jan. Tadi sudah jelas ya. Jadi apabila sumber daya alam yang tidak diperbarui tersebut digunakan terus-menerus, maka ini tuh bisa habis dan kita menjadi kelangkaan, kekurangan, menjadi mahal dan lain sebagainya. Yuk, sekarang saya mempunyai soal penilaian, silahkan dikerjakan. Silahkan dibagikan di meja. Kemudian nanti dikumpulkan di meja saya ya. Yuk, berhubung waktu sudah menunjukkan jam, maka kita cukup sekian. Tadi kita belajar apa aja? Kita tadi belajar tentang manfaat energi matahari, terus dan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, besok kita akan lanjut pada pembelajaran yang kedua, masih di tema 2 subtema 1. Sekian pembelajaran dari saya, dari Ibu. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Silahkan dikerjakan soalnya, nanti dikumpulkan. Saya tunggu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Sekian video micro teaching dari saya. Semoga bermanfaat dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.